kepada kita barokah, dan semoga kita mendapatkan doa yang alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah kepada umatku. Jemaah, sebelum kita laksanakan kajian, ada sedikit informasi pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah pengajian Ahad pagi yang kita laksanakan pada hari ini. Insyaallah ini adalah awal bagi kita untuk melaksanakan kajian Ahad pagi di halaman masjid. Kita tampakkan syiar kita itu luar biasa, sehingga kedepannya insyaallah kita laksanakan rutin kajian Ahad pagi kita di Ahad yang kedua, insyaallah berada di halaman masjid. Untuk kajian Ahad pagi kita, insyaallah nanti ada bakso yang sudah disediakan oleh panitia, ada minuman bagi yang belum mengambil minum bisa mengambil terlebih dahulu sambil mendengarkan kajian dengan santai. Ada kopi dan secang, juga ada susu panas yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita Masjid Ahmad Dahlan sudah terbangun megah, maka kewajiban kita adalah memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah, Ustaz sudah datang. Ahlan wa sallam wa marhaban bihi hudurikum Ustaz Muhammad Hatta. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Hatta selaku pemateri kita di pagi hari ini. Beliau berasal dari Kediri. Selamat datang Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Kami minta barokah ilmu panjenengan dan juga ridhonya, sehingga ilmu yang kita dapatkan barokah. Yang kami hormati ayahanda kami Insinyur Abdul Malik, Bapak Insinyur Malik, yang semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan dan barokah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi sedikit sebelum kita nanti masuk kepada inti kajian kita. Ada sedikit pengumuman yang ingin kami sampaikan untuk Masjid Ahmad Dahlan ini. Insyaallah menjadi pusat peradaban dakwah kita, yang nantinya kita akan selalu gemburkan banyak sekali kajian. Dari kajian ketarjihan Muhammadiyah setiap Rabu malam Kamis, juga ada kajian tafsir Jumat malam Sabtu, dan juga ada kajian fikih wanita, dan juga ada kajian Sabtu Syuruk. Juga insyaallah nanti kita akan buka TPQ untuk setiap sorenya. Kemudian jemaah, insyaallah nanti setelah ada kajian selesai, ada tebar telur yang nantinya dibantu oleh panitia bagi panjenengan yang memiliki anak, kemudian mungkin memiliki tetangga, bisa nanti mengambil telur yang ada di halaman depan. Dan juga kami menerima bagi siapapun yang ingin membantu berpartisipasi dalam mencegah stunting, saya juga memberikan tambahan gizi kepada anak-anak kita. Jamaah, langsung kepada inti kajian pada Ahad pagi hari ini. Saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, kita buka kajian kita. Untuk yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Billah Islamul Haq. Kemudian yang ketiga, inti kajian yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hatta dengan tema sejarah, dan nantinya kami minta untuk ditutup dengan doa Ustaz. Untuk awalan, marilah kita buka kajian kita pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Billah Islamul Haq. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz. Semoga dengan lantunan Al-Quran memberikan barokah kepada kita semuanya. Berikutnya untuk menyingkat waktu, masuk pada inti acara kita, yaitu kajian pagi dengan tema urgensi sirah nabawiyah dalam mengawal peradaban bersama Al-Ustaz Muhammad Hatta. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim yang memberikan kesempatan, memberikan modal berupa kesempatan, berupa keluangan, berupa kesehatan. Tentu puncak dari kenikmatan dan kesempatan itu adalah iman dan Islam. Hal yang niscaya untuk kita syukuri, dan bentuk syukur terbaik adalah tertambahkannya ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga manah panjenengan kula sami mengiktikadkan dengan sekokoh dan sekuat mungkin, yakin tanpa tapi, tanpa ragu, bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dipilih oleh Allah sebagai sebaik-baik uswah dan qudwah kagem panjenengan kula sami. Maka melafaz salawat dan salam atas beliau tak semata dalam rangka beribadah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih dari itu kita meyakini pada ujungnya atas izin Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam biidznillah. Yang kami hormati jajaran pengurus PDM Jombang, pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang. Kalau Sengon PCM Pak ya, Sengon sudah cabang ya, ranting ya. PCM dan PRM, para pengurus cabang, pimpinan ranting, bunda-bunda dari Aisyah maupun Nasihatul Aisyah, dan bapak ibu yang rawuh serta hadir di tempat yang Masya Allah bahkan tanpa wire blower AC kita sudah merasakan sejuknya. Kalau menatap ke atas sudah ketemu langit Pak, nggak ketemu plafon. Rasanya langsung ketemu langit, itu lebih dekat dengan Allah. Maka ketika tadi saya berangkat dari Kediri menuju Jombang, saya ini orang yang gampang terpukau dengan ayat-ayat kauniyah. Maka ketika tadi berangkat dari Kediri Jombang, kami berangkat pukul 5 kurang seperempat, khawatir terlambat. Dan alhamdulillah nyampe sini mboten terlambat sehingga sempat menikmati ketan merdeka. Wah, ini merdeka sekali rasanya. Jadi saya melihat bagaimana Allah menghadirkan matahari sunrise di pagi hari versi Sengon. Kelihatan memerah menuju warna orange sebelum kemudian hilang. Muncul dalam bentuk warna yang berbeda, dan saya merasakan, ya Allah, saya menuju tempat yang di sana insya Allah saya panjenengan pertemukan dengan hamba-hamba yang salih-salihah. Dan sebelum saya ketemu dengan matahari yang ada di mobil itu Pak, saya ketemu dengan sang surya tadi itu yang Allah hadirkan di pagi hari. Masya Allah. Semoga ini bagian dari cara Allah memberikan simbol atau perlambang bahwa kajian ini adalah kajian yang akan memberikan manfaat
kebaikan, keberkahan yang semakin meluas seperti cahaya matahari yang memberikan manfaat kepada siapapun dan apapun yang diterpa cahayanya. Bunda yang dirahmati Allah, ini pertama kali saya di Masjid Ahmad Dahlan. Kalau ke Jombang sudah berkali-kali, dan alhamdulillah tempatnya sangat nyaman untuk kemudian kita mengkaji sebaik-baik kehidupan dari sebaik-baik hamba Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada satupun pribadi atau figur person yang kehidupannya dikaji, dibahas, dianalisa, didialogkan, didiskusikan sepanjang dan selama beliau. Ketika kemarin saya mencoba untuk mencari-cari jumlah literatur berupa buku, ya, sudah terkodifikasi dalam bentuk buku yang ditulis oleh para mu'arikh baik muslim maupun non muslim tentang kehidupan Rasulullah SAW, itu sudah mencapai 5.000 lebih judul, Pak. Khusus berkaitan dengan biografi kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita bandingkan dengan kehidupan beliau hingga hari ini yang berjarak kurang lebih 1.400 sekian tahun, seakan-akan kalau kita kalkulasi, kita komparasi dengan jumlah buku yang ditulis berkaitan dengan kehidupan beliau, itu rata-rata 1 tahun ada 3-4 buku tentang Muhammad bin Abdullah. Artinya ini memang figur luar biasa. Maka kalau seorang muslim dan seorang mukmin melihat Muhammad bin Abdullah itu sebagai figur yang biasa, itu pasti salah pandang, Pak, salah kacamatanya. Karena bagi kita cara pandang terbaik adalah cara pandang yang Quran mengajarkannya pada kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih suratul Ahzab sebagai tempat untuk menampung sebuah ayat yang kemudian ayat ini masyhur bagi setiap muslim dan mukmin, bahkan kemudian menjadi pokok nama dari persyarikatan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-21 suratul Ahzab, dan bagaimana Allah menempatkan atau bersebab apa kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat tersebut di suratul Ahzab. Kenapa tidak di suratul Fatihah, suratul Baqarah yang paling panjang 286 ayat, atau Ali Imran yang 200 ayat? Kenapa Allah menempatkannya di suratul Ahzab? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sebuah ayat yang memerintahkan pada panjenengan kula sami untuk menjadikan sosok Muhammad bin Abdullah sebagai patron, sebagai pola, sebagai model kagem kehidupan panjenengan kula sami, agar kiranya dengan berkehidupan seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka nilai-nilai Islam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa menjadi payung besar dari kehidupan manusia yang mereka bisa merasakan nikmatnya hidup di atas bumi Allah, dan kelak juga akan merasakan puncak kenikmatan hidup di akhirat. Maka tidak ada satu jalan yang kemudian dititik oleh seorang manusia yang kita tegak di atas jalan tersebut. Yang Dr. Munir Ghadban mengatakan ada sebuah jalan yang jalan itu panjang. Panjenengan kula sami diperintahkan oleh Allah menempuh jalan itu. Tetapi kita bersyukur bersebab Allah tidak memerintahkan kita berjalan di atas jalan itu untuk sampai di ujungnya. Jalan itu adalah jalan yang sepi. Jalan itu adalah jalan yang banyak ujiannya. Jalan itu adalah jalan yang tidak banyak orang yang memilih jalan itu. Tetapi untungnya kita diperintahkan oleh Allah tidak sampai di ujung jalan, Pak. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk meninggal di atas jalan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jalan itu adalah jalan Islam. Jalan itu adalah jalan iman. Jalan iman itu dipilih oleh banyak orang atau sedikit orang, Pak, Bu?
Halo Bapak Ibu? Sedikit. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu, dan yang dipilih adalah waktu asar dengan kalimat wal asr. Bersebab dalam kitab Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang 26 jilid itu kemudian menjelaskan wal asr tidak dengan makna demi waktu atau demi masa, sebagaimana panjenengan ketika memaknai wal duha sebagai demi waktu duha, wal lail sebagai demi waktu malam, maka wal asr adalah demi waktu asar. Dan waktu asar adalah waktu terakhir sebelum berganti hari, waktu yang menduduki posisi kritis sebelum kemudian kita berganti hari dan berganti catatan amal. Bersebab dalam hitungan Qamariyah berganti hari bukan jam 12 malam, tetapi di waktu maghribnya. Sehingga waktu asar adalah waktu kritis bagi panjenengan dan saya untuk beramal, karena sebada itu sudah masuk hari yang berbeda. Dan ketika kemudian bersumpah atas nama waktu asar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa mayoritas manusia itu rugi di dalam memanfaatkan waktunya. Illa yang disebut dengan illa, exception, perkecualian itu pasti tidak banyak. Pasti tidak banyak. Dan semoga kita termasuk yang tidak banyak itu. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bunda yang dirahmati Allah, maka melanjutkan bahasan kita di Al-Ahzab 21 ketika tadi saya buka dengan pertanyaan, kenapa ayat ini ditaruh oleh Allah di suratul Ahzab? Al-Ahzab bermakna napa Bapak Ibu maknanipun? Mohon maaf, saya bertanya pada para gurunda nggih. Al-Ahzab menika maknanipun sekutu, pasukan sekutu, Ahzab. Makanya pertempuran di tahun kelima Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dari uyun beliau, mata-mata beliau, bahwa telah bergerak dari Makkah 10.000 pasukan gabungan Makkah dengan beberapa kabilah-kabilah yang memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menghimpun para sahabat-sahabat besar, kibarus sahabat. Kemudian ditanyakan di dalam musyawarah tersebut, strategi apa yang kemudian harus ditempuh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, jumlah pasukan mereka banyak, jumlah pasukan kita enggak banyak. 1.000-2.000 pasukan, antara 1.000-2.000 pasukan. Jumlah pasukan kita enggak banyak. Kita songsong pasukan lawan di dalam kota Madinah. Bersebab mereka tidak tahu detail kota Madinah. Kita yang tahu lorong-lorongnya, kita yang tahu tempat-tempat di mana kita bisa memberikan serangan secara mendadak terhadap mereka. Bahkan istri-istri kita bisa membantu ya Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dua sahabat yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sang babul ilm, itu pernah iri ketika memandikan jenazah Umar sambil mengatakan, betapa berhasratnya aku menduduki posisimu wahai Amirul Mukminin. Sudah menjadi jenazah. Sayyidina Ali memandikan, tapi kemudian kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, betapa berhasratnya aku menduduki posisimu wahai Amirul Mukminin. Karena betapa seringnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kharajtu ma Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ma Abu Bakar wa Umar, zahabtu ma Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku memasuki sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Maka Ali ketika memandikan jenazah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, betapa berhasratnya aku menduduki posisimu wahai Amirul Mukminin. Bersebab betapa seringnya Rasul mengucapkan kalimat, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku memasuki sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Dan ketika Sayyidina Umar ini diminta pendapatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fandur tara ya Umar, maka bagaimana pendapatmu wahai Umar? Sayyidina Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kita songsong mereka keluar dari
Madinah. Keluar dari Madinah berarti lewat pintu sebelah utara, yang kalau kemudian kita berada di Masjid Nabawi, jenengan medal langsung melihat Uhud, itu berarti arah utara. Kata Sayyidina Umar, kita songsong ya Rasulullah. Abu Bakar, kita tunggu di dalam kota. Sayyidina Umar, kita songsong keluar ya Rasul. Di Badar 313 pasukan kita, biidznillah atas izin Allah bisa mengalahkan mereka yang 3 kali lipat hari ini. Insya Allah Allah akan membersamai kita, kita songsong mereka ya Rasulullah. Gayanya Umar Pak. Laki-laki yang kalau naik bagel, jenengan perso bagel Pak, bigol. Bigol itu binatang persilangan antara kuda dengan himar. Nggih Ustaz. Kuda dengan himar itu kalau dinikahkan, itu pun kalau orang tuanya setuju Pak ya. Itu punya anak namanya bigol. Sayyidina Umar itu kalau naik bigol Bunda, Bapak, itu 2 kakinya bisa menyentuh tanah Pak. Itu sama dengan Shogun dijagang, jenengan naik di atasnya 2 kaki jenengan bisa nginjak tanah, itu tingginya Umar segitu. Bisa bayangkan Pak. Laki-laki yang pedangnya tersimpan di Museum Topkapı Turki Sire sekitar 10 bulan yang lalu, selama 8 hari kami mendapat tugas dari TVRI untuk bedah sejarah Kekhalifan Turki Utsmani di Turki. Dan salah satu yang kemudian kami jelaskan adalah peninggalan-peninggalan para Khulafaur Rasyidin yang ada di Museum Topkapı Turki Sire. Pedangnya Sayyidina Umar itu Pak, panjangnya 1,5 meter, bobotnya 50 kilo, dan itu dipegang 1 tangan Pak. Kalau pedangnya tentara Austria, itu kan gagangnya panjang sekian, itu dipegang 2 tangan. Kita melihat pedangnya Sayyidina Umar itu gagangnya pendek, berarti dia dipegang 1 tangan, Masya Allah. 1,5 kilo, apa 1,5 kilo? 1,5 meter, bobotnya 50 kilo. Allahu Akbar. Kalau 50 kilo itu jenengan megangnya 5 detik Pak, kuat. Tapi perang itu kan berjam-jam Pak megangnya. Masya Allah. Laki-laki yang ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq, dan khalifah atau pemimpin umat itu salah satu tugasnya kalau dalam syariat ngimami rakyatnya Pak. Maka Sayyidina Umar ketika menjadi imam di Masjid Nabawi, karena Sayyidina Umar bersumpah tidak akan keluar dari Madinah hingga wafatnya beliau. Ketika beliau ngimami di Masjid Nabawi, kemudian meluruskan sawu, karena waktu itu beliau sedang demam, beliau wahing Pak. Sayyidina Umar itu ketika wahing 4 makmum terjengkang Pak. Saya nggak bisa bayangin ini orangnya seperti apa. Sayyidina Umar bilang, ya Rasul, songsong, keluar. Tetapi kemudian salah seorang sahabat Rasul yang berasal dari luar negeri Pak, namanya Salman Al-Farisi. Dari mana Pak? Paris, dari Persia. Salman Al-Farisi, laki-laki dari Iran ini. Makanya Suyu'i itu, para pemeluk Syiah itu sangat mengagumi sahabat Rasul yang bernama Salman, karena punya garis keturunan Persia. Salman Al-Farisi kemudian, ya Rasulullah, di tempat kami, jika pasukan kami tidak banyak lawan itu berlipat-lipat, maka yang kami lakukan adalah membuat parit. Khandak itu kan parit dalam bahasa Persia. Kami membuat khandak, membuat parit. Dan Madinah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah sebuah kota, jazakumullah khairan, Masya Allah. Baru kali ini Pak, saya mendapat minuman dari seorang pengacara Pak. Wangel nih, jarang. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, kota Madinah itu jenengan amati, meskipun sekarang udah sangat berubah itu ya. Kota Madinah itu bagian selatannya dulu, kalau jenengan sekarang menuju ke selatan Madinah masih ketemu sama rumahnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi kota Madinah itu bagian selatannya dulu Pak, ditempati 3 komunitas besar Yahudi, Qainuqa, Nadir sama Quraidah. Dan orang Yahudi itu ketika punya pohon-pohon kurma, kebun-kebun kurma, itu pagarnya tinggi dan itu menguntungkan kota Madinah. Karena dia menjadi pagar alam Pak. Madinah nggak bisa ditembus dari selatan.
Timur dan baratnya Madinah sampai sekarang masih ada, meskipun beberapa dipapras oleh pemerintah Saudi untuk jadi jalan. Ada Herat. Herat itu membekunya lahar dingin ribuan tahun yang kemudian menjadi pegunungan-pegunungan, bukit-bukit. Bukit-bukit batu yang warnanya coklat kehitaman. Sampai hari ini kita bisa melihat itu. Timur dan barat Madinah. Selatan kebun-kebun Yahudi, karena medit-medit Pak, pagernya dhuwur-dhuwur. Yahudi kan dikenal medit itu kan, nanti kita bahas sedikit ya berkaitan dengan Rasulullah kisahnya. Kemudian utaranya satu-satunya pintu gerbang Madinah yang bisa diserang ya utara. Makanya dalam setiap pertempuran di mana Madinah diserang itu pasti dari utara. Sehingga kita mengenal sebuah pertempuran besar di bagian utara Madinah. Yang pertama adalah Khandaq yang akan saya tunjukkan sebagian kisahnya karena kita bahas Ahzab. Ahzab itu sekutu. Di bagian utara Madinah itu di samping perang Ahzab atau Khandaq, yakni perang Uhud. Makanya jenengan kalau keluar dari Masjid Nabawi pintu 15 lihat langsung keluar itu Bukit Uhud. Bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan, ya Rasulullah, jika di tempat kami diserang oleh pasukan dengan jumlah yang besar bergelombang, maka yang kami lakukan adalah membuat parit. Jenengan kalau mendengar kata parit Pak, jangan bayangkan Sengon tanahnya Pak. Jangan bayangkan Jombang, jangan bayangkan Diwe. Tapi yang kita bayangkan adalah tanah Madinah yang berpasir dan berbatu Pak. Dan waktu itu belum ada pengeruk mesin, namanya apa Pak itu Pak? Bego. Bego itu tidak pinter Pak. Rasulullah masih pakai cangkul, masih pakai tombak, masih pakai pedang, masih pakai alat yang sangat sederhana. Dan ketika kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan, ya Rasulullah kita buat parit, maka yang kebayang dari para sahabat adalah buat parit. Paritnya berarti dibuat sepanjang pintu utara Madinah Pak. Timur barat terlindungi oleh Herat, bukit-bukit hitam berbatu. Pintu selatan, gerbang selatan terlindungi oleh komunitas Yahudi, kebun kurmanya tinggi-tinggi, rapat-rapat. Pintu utara satu-satunya, maka sepanjang pintu utara Madinah meniko yang 2,5 kilometer itu Pak. Maka jenengan kalau ke Masjid Sabah, masjid yang dibangun sebagai apa istilahnya ya, pos-pos komando pertempuran Ahzab, parit itu kan masih ada pos, sebagian posnya. Maka ada yang namanya aspal berwarna hitam legam lebih dibanding yang lain, itu sebagiannya bekas parit. 2,5 kilometer, lebarnya 5 meter agar supaya kuda lawan yang melompat tidak bisa menjangkau. Dalamnya 3,5 meter sehingga kalau kuda lawan mau lewat dalam nggak bisa naik, mau naik kesulitan. 2,5 kilo, 5 meter, 3,5 meter. Digali 1.000 orang kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Dalam waktu 6 hari, maka ketemunya per orang 2 meter persegi. 2 meter, 2 meter, 3,5 meter gali Pak, dan itu termasuk Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Yang digali tanah, pasir dan batu Pak. Maka sampailah kemudian batu besar, ada sebuah batu besar yang tidak sanggup kemudian para sahabat untuk menghancurkannya, dipukul gak hancur, gak retak. Kira-kira pikiran sahabat kemana Pak? Siapa yang akan dimintai tolong menghancurkan batu itu? Belum Rasul Pak, Umar pasti. Maka ketika dihantam oleh Umar tetap tidak retak, tidak terjadi apapun. Rasul Pak. Yang hari itu Jabir bin Abdillah mengkisahkan, ini dipotret secara apik oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah. Mohon maaf, Fiqhus Sirah. Kitabnya Dr. Said Ramadan Al-Buti itu Fiqhus Sirah. Dituliskan secara apik. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti menggambarkan kisah hari itu, Jabir bin Abdillah yang sedang menggali tanah hari itu 2 meter persegi, 2 meter dalam 3,5 meter.
dalam keadaan bagian kanan tubuhnya diikat batu, Pak, Bu. Orang-orang Arab di masa lalu menawi lapar itu mengikatkan batu di perut. Untuk apa? Mempersempit volume lambung. Maka orang lapar itu pasti mempersempit volume lambung, Pak. Pasti kakinya diginikan. Gini mboten? Orang lapar tuh begini. Kakinya, mohon maaf saya nggak bisa nyontohkan, Pak, jadi nggak sopan. Dua kaki ditaruh di atas kemudian dipeluk begini untuk menekan lambungnya. Gini mboten? Untuk mengurangi rasa lapar. Bukan menghilangkan. Seperti panjenengan dulu kita yang mungkin lahir tahun 60 70 itu ketika kemudian anyang-anyangen jempole ditaleni merang. Lek gak ngono dikareti. Saya tanya Dokter Gunandar, urologinya Kediri. Dok, apa iya toh secara medis kemudian itu bisa menyembuhkan anyang-anyang? Mboten Ustaz, itu cuma mengalihkan rasa sakit. Sehingga yang sakit tidak di sini, Pak, di jempol. Dia lupa dengan yang di sini. Jempolnya loro karena tidak teraliri darah. Jabir bin Abdillah itu mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Kisah ini kemudian disampaikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Maka ketika Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat menghancurkan batu itu, Rasul kemudian menghantamkan pedangnya sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Dihantamkan pedang beliau, plak. Tapi tidak disebutkan waktu itu pedang yang beliau pakai yang mana. Beliau punya 4 pedang, Pak. Ketika dipukulkan prak, Bismillah Allahu Akbar, langsung retak. Ada percikan api ketika besi pedang beliau menghantam batu besar itu. Dan ketika ada percikan api, Rasulullah SAW melihat Jibril mengabarkan pada beliau. Dan beliau mengabarkan kepada para sahabat, sungguh Allah mengabarkan kepadaku melalui Jibril bahwa kita kelak akan sampai di ujung istana merah di Persia, di Ctesiphon. Sekarang Ctesiphon di Persia. Padahal waktu itu dalam keadaan akan dikepung, dalam keadaan pasukan derdek, dalam keadaan khawatir. Rasul sudah berbicara tentang hal yang bersifat visioner. Kita kelak akan sampai ke Persia. Bismillah Allahu Akbar, pukulan yang kedua. Batu semakin retak, muncul percikan api. Jibril mengabarkan, Rasul menyampaikan pada para sahabat, Allah mengabarkan kepadaku melalui Jibril bahwa kelak kalian akan sampai pada istana merah di mana Pak? Istana merah di Syam, istana putih di Ctesiphon di Persia. Mohon maaf, istana putih di Persia, istana merah di Syam. Itu Rasul sampaikan. Para sahabat delomong. Ini kita dalam keadaan terjepit. Tapi Rasul sudah berbicara tentang Islam yang akan sampai ke sana, sampai ke sana. Bahkan yang terakhir Rasul menyampaikan ke Yaman, ke San'a, ke pintu Yaman di San'a, dan akhirnya batu itu pecah. Tapi ketika Rasul mengangkat yang ketiga kali, Yun Sewu, ini saya agak praktekkan dengan berdiri. Jenengan kalau pernah lihat film Arisalah atau Omar versi Qatar ya, atau Arisalah Muhammad Aqad. Itu orang-orang zaman dulu nginun saya pakai gamis semua kan Pak, bukan hanya muslim, mau Abu Jahal, Abu Lahab ya pakai gamis sama. Lu kan leresnya itu baju mereka. Ya pakai sabuknya itu tali Pak, tali sabuknya itu. Kemudian bajunya, gamisnya dilipat begini. Lah sehingga talinya enggak kelihatan. Ketika kemudian Rasulullah mengangkat pedangnya tinggi untuk memukul yang ketiga, batu itu sampai hancur. Bismillah Allahu Akbar, maka bajunya tertarik ke atas begini. Sabuk beliau kelihatan sehingga batu yang nempel di perut beliau kelihatan. Jabir sampai berbesmili bersebab batu yang nempel di lambung beliau ada 2 Pak, kanan dan kiri. Berarti beliau sebenarnya sangat lapar Pak. Maka Jabir berbesmili, ya Allah betapa zalimnya kami ya Allah. Meminta Rasulullah yang jauh lebih lapar dibanding kami harus menghancurkan batu yang kami tidak bisa menghancurkan. Jabir langsung pulang ke rumah menemui istrinya. Sambil kemudian bertanya, apa yang engkau punya? Hal indaki syai'. Engkau punya sesuatu yang bisa dimakan? Aku ingin menjamu Rasulullah SAW yang aku melihat sangat lapar. Kata sang istri, tidak ada kecuali satu gantung gandum dan
seekor anak domba satu-satunya milik kita. Kata Jabir, olahlah gandum itu menjadi roti dan aku akan mengolah anak kambing ini untuk menjadi, kalau bahasa kita, lawuhnya. Maka kemudian setelah selesai semuanya balik lagi ke parit menyampaikan, ya Rasulullah, sudilah panjenengan datang ke tempat kami untuk menikmati makanan kami ya Rasulullah. Rasul langsung, barakallahu lakum wa baraka alaika wa baraka ala ahlika wa baraka ala rizkika. Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu, atas keluargamu, atas rizkimu. Setelah itu Rasul langsung naik dari parit. Alhamdulillah, kita semua diundang ke rumah Jabir untuk menikmati makanan. Yang diundang kan cuma Rasul, Pak. Dan makan itu cuma cempe sama satu gantung gandum yang diolah jadi roti. Maka sok Jabir, ya Allah, ya Rasulullah, maksud dalam namung jenengan. Rasul mengumumkan pada seluruh penggali. Maka hari itu kita mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah. Dan kita baru nyadar kenapa Allah menempatkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di suratul Ahzab. Bersebab di suratul Ahzab, di saat kaum muslimin sedang dalam keadaan tertekan, khawatir, dalam keadaan zilzal, tergoncang hati mereka, dilukiskan oleh Allah pandangan mereka sudah nggak bisa fokus karena saking khawatir, paritnya belum tergali semua, lawan sudah datang. Tiba-tiba kemudian dihadirkan seorang hamba Allah yang dia leader, dia pemimpin, gak jaim, gak jaga image, Pak, turun ke dalam parit, genggali, gemikul. Dilukiskan wajah beliau yang penuh dengan debu. Bahkan hari itu kemudian memecahkan batu yang para sahabat tidak mampu memecahkannya. Yang ketika kemudian diminta oleh Jabir untuk datang ke rumahnya, beliau menyampaikan undangan itu berlaku untuk seluruh penggali. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Mungkin kalau sebagian kita, iya wis lower. Akhirnya kemudian berbondong-bondong para sahabat datang. Jabir langsung lari menuju rumah. Kata Rasulullah SAW, ya Jabir, jika sampai pada rumahmu, tutupkan burdaku di atas, burda Rasulullah dilepas, tutupkan di atas makanan dan jangan kau lakukan apapun atas makanan itu. Jabir langsung lari ke rumah sambil keringnya drodos-drodos, bukan sak jagung-jagung, Pak, mungkin sak melon-melon. Karena saking gemeternya, ya Allah, terus piye carane bagi makanan. Dan ternyata sejarah mencatat, meskipun tidak ada di dalam catatan Ibnu Ishaq, tapi kita dapatkan catatan ini dalam banyak sirah, termasuk di dalam tulisan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Solabi. Maka Rasulullah SAW mendatangi tempat Jabir dan kemudian Rasulullah SAW berdoa di atas makanan itu, menyampaikan pada Jabir dan istrinya, aminkan doaku. Maka ketika kemudian doa itu sudah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, biar aku yang membaginya. Maka setiap orang kemudian udkhul ashrun, masuk 10-10. Rasul masuk, Pak, tidak dibuka burdahnya, berikan. Jabir sudah mikir, iki biasanya cukup kanggo wong 20, 20, Pak. Waduh, kentean, 30, 40, 50, 100, 120. Jabir sudah mulai tenang. Kenapa? Karena dalam pikiran dan hatinya sudah muncul kata mukjizat. Ini mukjizat. Allah yang membuat. Sampai kemudian selesai seluruhnya dan Rasulullah mengambil, diberikan kepada Jabir dan istrinya, baru beliau ngambil untuk dirinya. Pak, ini leader, Pak. Leader itu kalau makanan terbatas, kira-kira khawatir kumanan atau khawatir anak buahnya enggak uman, Pak? Khawatir dia enggak uman atau anak buahnya enggak uman? Semoga leader di Muhammadiyah itu khawatir kalau yang dipimpin enggak uman. Pemimpin kita di negeri ini khawatir kalau kemudian rakyatnya enggak uman. Sehingga dibagi untuk rakyatnya dulu. Tidak kemudian sambil bagi mikir, iki iwake karek piro kira-kira. Bunda yang dirahmati Allah, ini salah satu kisah yang Masya Allah. Belum lagi nanti Hunain dan seterusnya. Kalau kisah Rasul itu teramat sangat indah untuk dikaji. Maka bunda yang dirahmati Allah, ketika
panjenengan dipun tangleti. Apa yang menjadikan panjenengan begitu mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kemudian menjadikan seorang penulis, filosof, penasehat NATO namanya Michael H. Hart yang dia menulis buku diterjemahkan dalam 78 bahasa, terjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya 100 Tokoh. Dia bukan muslim, bahkan berasal dari sebuah negeri yang kalau ditinjau dari sudut fikih itu fikihnya kafirnya itu kafir harbi, bukan kafir muahid atau kafir zimni. Harbi itu berarti yang berstatus memerangi kaum muslimin gitu kan. Tetapi kemudian dari laki-laki ini dia menulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh, dan dia menempatkan pemimpin yang paling berpengaruh di dunia dalam kehidupan peradaban manusia adalah Muhammad. Katolik agamanya, dan dia menempatkan di nomor 2, bayangan saya dia akan menempatkan Tuhannya. Ternyata enggak, nomor 2 Isaac Newton. Isaac Newton itu mungkin Newton lahirnya pas Isa itu, Pak. Nomor 3 baru dia tuliskan Isa, Yesus. Nomor 50 dia tuliskan Umar Ibnul Khattab. Antara nomor 1 Kanjeng Nabi dengan Umar Ibnul Khattab tidak ada Abu Bakar. Saya langsung batin dalam hati, ya pantes, karena dia nggak pernah membaca sirah sahabat. Karena kalau dia membaca sirah sahabat, dia pasti tahu setelah Rasulullah itu kedudukan terbaik adalah Abu Bakar, baru Umar. Jadi ketika dia ditanya apa yang menjadikan Anda menuliskan Muhammad sebagai pemimpin nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia, jawabannya sederhana, Pak. Jawabannya lihat produknya, lihat pengaruh produk Muhammad. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan generasi sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat yang dijamin surga itu berjumlah kurang lebih 2000 orang, Pak. Di Madinah. Di Madinah ada sahabat-sahabat dengan kualitas keimanan yang mumpuni 2000 orang. Itu batin saya kalau mau milih pemimpin biar meremai dapat orang baik itu. 2000 orang sekali itu hidup bersama di waktu yang sama, di kota yang sama. Itu produk Rasulullah SAW yang ketika Rasul wafat, pengaruh Islam itu sudah sampai pada batas negeri Syam, utara ke atas, ke bawah sudah sampai batas Yaman, bahkan Yamannya sudah sekalian, ke kanan sudah sampai Omar, Qatar, Bahrain, ke kiri Bukit Tihamah itu Jeddah itu. Jadi kekuasaan Rasulullah, Islam sudah memiliki pengaruh seluas itu, dan kemudian meninggalkan generasi sedahsyat itu 2000 orang di waktu yang sama dan di kota yang sama, dan itu dibentuk hanya 23 tahun, Pak. Itu kalau dulu ada repelita dan pelita, belum sampai 5 pelita sudah terbentuk manusia terunggul sepanjang zaman dan masa. Khairul qurun qarni, kata Rasul. Sebaik-baik kurun atau masa adalah kurunku. Maka panjenengan dan saya wajib untuk mengkaji, mempelajari seperti apa pola, model pendidikan beliau, kurikulum yang kemudian beliau tetapkan dan terapkan atas para sahabat, sehingga dihasilkan model-model manusia terbaik di satu zaman, masa, dan tempat yang sama, yang kelak mereka ini akan menguasai bumi dengan cara terbaik, mentadbir bumi dengan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, Bunda yang dirahmati Allah, karena sudah jam 7:05, katanya sampai jam 7, Pak. Wah, bapak-bapak sampai jam 8, ibu-ibu kepanasan, wis protes jak tadi. Wah, aku wis panas nih gini. Insyaallah sehat, Bu, anggap saja sauna. Karena ibu-ibu itu kan seneng toh, Pak, kalau lebih langsing pulang dari kajian apa, Pak? Ahmad Dahlan atau kajian apa namanya, Pak? Kajian Ahad pagi.
ibu-ibu langsung lungsur lemaknya 2 kilo, Masya Allah. Itu kan menyenangkan sekali. Bunda yang dirahmati Allah, maka saya akan mengutip sebuah ayat yang saya gunakan sebagai ujung dari tausiah kami. Meskipun ini kesimpulan Pak, Bu, tapi panjangnya bisa jadi lebih dibanding isinya tadi, Pak. Watan insyaallah. Saya ambil dari surah Fat. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana Quran mengabarkan kepada panjenengan seperti inilah produk didikan Muhammad bin Abdullah. Seperti inilah produk didikan wahyu yang kemudian muncul dan lahir manusia-manusia sekaliber gambaran karakter di surah Fat ayat 29. Ayat ini saya ambil yang pertama bersebab penjelasan dari Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan ketika beliau mengutip pendapat dari sosok imam besar, ulama besar yang terjadi klaim sepihak dari sebuah golongan yang mengatakan ini adalah imam kami. Namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Maka kita langsung tahu siapa yang ngeklaim itu, kaum Syiah itu kan. Beliau ditanya Pak oleh para suyu'i, ditanya, wahai imam, apa pendapat panjenengan tentang Abu Bakar dan Umar? Ini target tembak mereka pasti. Apa pendapat panjenengan tentang Abu Bakar dan Umar? Dan kita tahu bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu gurunya Imam Abu Hanifah kan? Gurunya Imam Malik bin Anas. Artinya ini orang tidak sembarangan. Bahkan 2 imam mazhab yang sangat kita kenal masyhurnya itu, mujtahid mutlak itu berguru pada beliau. Dan ketika kemudian beliau dimintai pendapatnya tentang Abu Bakar dan Umar, jawaban beliau Masya Allah Pak. Imam Ja'far As-Shadiq kemudian mengatakan begini, wallahi wa binafsi biyadi, demi Allah dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sungguh pujian terhadap Abu Bakar dan Umar di dalam tafsir At-Tabari. Sungguh kata beliau, Abu Bakar dan Umar itu dipuji oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quranul Karim, bahkan bukan hanya Al-Quran, tetapi Taurat dan Injil. Bersebab nanti di dalam ayat ini ternyata sumber pujian itu bahkan sejak Taurat dan Injil. Dalam surah Al-Fat 29. Terawali dengan kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kata Ja'far As-Shadiq mengomentari kalimatnya sendiri, beliau membaca ayat Muhammadur Rasulullah. Sungguh Muhammad adalah datuk kami, mbah buyut kami, itu kan? Karena beliau keturunan dari Imam Muhammad bin Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau mengatakan, sungguh kata beliau, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah datuk buyut kami. Kemudian walladzina ma'ahu. Keseluruhan sifat dari ayat ini kan sifat kaum muslimin, mukminin. Tapi kemudian dipreteli oleh Imam Ja'far As-Shadiq dengan kalimat walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang membersamainya. Siapa? Di antara orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan senantiasa membersamai, yang bahkan ketika tidak ada lainnya yang membersamai, dia masih tetap membersamai Rasul. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, bukankah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka walladzina ma'ahu adalah sosok hamba yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang bahkan ketika Rasul sedang berhijrah tidak ada pendamping kecuali Rasul telah memilihnya. Maka bagaimana mulianya laki-laki ini? Bukan hanya dia adalah pendamping dan sahabat terbaik Rasul, dia juga mertuanya Rasul, Pak. Bukan hanya dia mertuanya Rasul, digambarkan di dalam Al-Quranul Karim ketika Rasulullah bersama Abu Bakar akan hijrah menuju Yasrib yang waktu itu belum jadi Madinah. Beliau mengambil jalan ke arah selatan untuk siasat dan siasatnya. Setelah itu baru ke utara, ke selatannya menuju ke Gua Sur. Naik ke Gua Sur yang cuman berupa cekungan, tumpukan-tumpukan batu di atasnya. Jangan jenengan bayangkan Gua Sur itu dalam, Pak. Saya berangkat dari bawah jam 7, nyampe di atas jam 11, 4 jam. Sebab itu masuk, saya bayangkan Gua Sur itu dalam, cuman
Ya berapa meter saja itu, 4 meteran. Masuk cuma 4 meter sudah notok sudah. Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Gua Zur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu bilang sama, ya Rasulullah biar aku masuk dulu. Biar aku yang masuk dulu ya. Untuk apa? Abu Bakar tahu tempat-tempat seperti ini pasti ada celah-celah dan lubang-lubang binatang buas, berbisa, kalajengking, ular. Maka Abu Bakar masuk lebih dulu, Pak. Untuk kemudian apa? Beliau menempatkan posisi di situ masih ada lempengan batunya, Pak. Kalau jenengan bagi yang sudah pernah Gua Zur, jenengan pasti lihat di situ ada lempengan batunya. Abu Bakar itu kemudian menempatkan tubuhnya, tangannya menempel pada setiap lubang, kakinya juga nempel pada lubang, dan punggungnya juga menutup lubang yang membahayakan Rasul. Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah SAW masuk dan kemudian merebahkan kepala beliau, saking lelahnya, lelah pikiran beliau, lelah mental beliau, lelah tubuh beliau, beliau langsung tiduran di atas pangkuan Abu Bakar. Maka kalau jenengan pernah meletakkan kepala jenengan di depan sohib panjenengan, sesama laki-laki, Pak, itu pasti sohib yang dekat, sangat dekat. You know what? Karena yang sangat peka terhadap sentuhan itu sebenarnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu seperti itu kan biasa toh, Pak. Ibu-ibu itu kalau difoto begini, Pak, Bu monggo Bu, saya foto bergaya ya, itu bisa tempel-tempelan pipi, Pak, ibu-ibu itu, Pak. Karena dengan peka, sentuhan itu peka, senang. Tapi mungkin nggak bapak-bapak saya foto gini dengan tempel-tempelan pipi, Pak. Itu mengerikan, Pak. Rasulullah meletakkan kepalanya di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau tertidur pulas sampai kemudian bangun. Maka di dalam kitab sirah kemudian dijelaskan bagaimana ketika beliau membuka mata bersebab ada tetesan air di atas pipi beliau. Dilihat beliau apa dari atap gua, ternyata tidak, dari Abu Bakar, Pak. Yang beliau menangis bersebab tubuhnya disengat kalajengking, Pak. Dan beliau tidak mau bergerak bersebab khawatir kalau Rasul, ya Allah, Pak, kok jenengan istri jenengan tidur di atas pangkuan jenengan istri pun jenengan disengat kelabang mawon, jangan kalajengking. Kinten-kinten jenengan jingkat, istri jenengan lempar, atau kemudian jenengan tenang gitu ya. Bismillah, semoga istriku tidak bangun. Apa begitu, Pak? Pun gak usah jenengan jawab, saya tahu jawabannya. Abu Bakar bertahan, Pak, saya bayangkan, ya Allah. Dan sampai hari ini kalau kita naik Gua Zur, kita sering ketemu dengan kalajengking hitam itu, Pak. Dari yang masih putih kecil-kecil itu kelihatan. Bunda yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki yang ketika dalam keadaan seperti itu. Coba kita lihat jawaban Nabi Muhammad Rasulullah dalam Quran. Ketika melihat Abu Bakar, kalimat Rasulullah bukan la takhaf, bukan jangan takut Abu Bakar, tapi la tahzan. Gini apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukan jangan takut, Pak, bersebab urat takutnya Abu Bakar sudah habis, Pak. Abu Bakar ketika masuk Islam, beliau membaca Al-Quran sama dengan Abdullah bin Mas'ud di depan Ka'bah sampai dipukuli. Beliaulah yang membersamai hijrahnya Rasul. Bingung depan Rasul, depan belakang. Karena khawatir depan ada lawan, belakang ada lawan. Beliau ketika masuk Gua Zur lebih dulu karena ingin apa? Rasul masuk dalam keadaan safe, aman. Beliau yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Bersebab yang ada di dalam jiwanya Abu Bakar bukan ketakutan, Pak. Cuman sedih, ya Allah, ini manusia terbaik yang saya dampingi, paling jujur, paling halus, akhlaknya paling baik, kok diusir oleh kaumnya, ya Allah. Sedih, Pak, khawatir. Maka kalimatnya la tahzan, tidak apa-apa. Saya diusir mereka, tidak apa-apa Abu Bakar. Karena Allah membersamai kita. Bunda yang dirahmati Allah, maka walladzina ma'ahu. Dan yang terakhir itu aja, panjang kalau diulas ayat ini, panjang sekali. Asyidda'u alal kufar. Dan yang kedua, langsung saya gabung dengan yang ketiga, waruhama'u bainahum. Jadi asyidda'u alal kufar, kata Syekh Ja'far Shadiq tadi itu, beliau mengatakan yang dimaksud oleh Allah adalah Abu Bakar. Umar. Walladzina ma'ahu Abu Bakar. Asyidda'u alal kufar Umar. Laki-laki yang paling keras terhadap
kekufuran. Maka kemudian mendapat julukan Al-Faruq dari kata Furqan, sang pembeda. Inilah laki-laki yang kata Rasulullah ingin membuat kinayah, gambaran. Inilah laki-laki yang kalau lewat sebuah jalan, maka setan akan mengambil jalan lain. Loh, lah bawa murid ini, ono Umar. Lah kalau kita lewat Pak, setan yang lumpuh Pak nunggu kita. Kata Rasulullah, Umar itu kalau lewat sebuah jalan, maka setan akan menghindari jalan itu. Ini kinayah, kalimat kiasan untuk menunjukkan dahsyatnya ruhama ubainahum. Itu Utsman, kata Syekh Ja'far Asy'ari. Orang yang cintanya, kasihnya terhadap mukmin itu teramat sangat luar biasa. Kalau Umar pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul menyakiti hati Rasul dalam kasus besar yang kemudian kita sebut dengan berita hoax di zaman Nabi, hadisul ifki, tentang tuduhan kaum munafik terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian turun ayat pada akhirnya An-Nur 11 sampai 21. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, biar aku yang membawa kepalanya ke hadapan." Itu gaya Umar, Pak. Ada orang kok gak bener dikit, "Ya Rasul, apa perlu dipenggal lehernya?" Itu gaya Umar. Tapi Utsman bin Affan sebagai penutup, laki-laki yang dikenal ruhama ubainahum. Cintanya, kasihnya terhadap umat itu begitu tinggi. Maka pada saat pengiriman Jaisul Usrah di tahun ke-9 Hijriah, Jaisul Usrah itu pasukan yang kesulitan, pasukan yang kelaparan, pasukan yang harus menempuh jarak 750 kilo dari Madinah menuju Tabuk, berhadapan dengan pasukan besar Bizantium, Romawi Timur, di bawah kepemimpinan Heraklius, bergerak dari ibu kotanya Konstantinopel menuju sebuah tempat namanya Balqa di Syam. Rasulullah SAW tidak menunggu di Madinah, justru kemudian menyambutnya. Tapi karena kondisi pasukan yang 30.000 dibawa Rasul dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas sumber dayanya, terbatas akomodasinya dan lain-lain, maka Rasul mengumumkan perang secara terbuka dan mengatakan siapa saja yang mempersiapkan pasukan ini dengan bantuan apapun yang bisa diberikan walakal jannah, maka baginya surga. Sayyidina Utsman langsung angkat, ya saya ya Rasulullah. Dan beliaulah yang menyiapkan 900 ekor unta plus perbekalannya, plus bagi yang menjadi penunggang 900 ekor untanya itu, keluarganya yang ditinggal akan ditanggung keperluannya selama pertempuran. Karena dari Madinah menuju Tabuk itu 15 hari Pak, 15 hari, pulang 15 hari, pertempurannya enggak diketahui berapa lama, ternyata nanti 20 hari Pak, 50 hari. Sayyidina Utsman mengatakan, aku siapkan ya Rasul 900 onta lengkap dengan perbekalannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh mereka aku yang menanggungnya. Selesai belum? Dan aku tambah dengan 100 ekor onta perang ya Rasul, 100 ekor kuda perang ya Rasulullah. Jangan bisa bayangkan onta hari itu Pak, karena saking minimnya sumber daya kaum muslimin, satu onta untuk naik 18 orang bergantian. Saya jangan bayangkan satu onta 18 wong ya remek Pak, bergantian naik, berapa kilo turun naik, berapa kilo turun naik. Saya bayangkan kalau satu untuk 18 orang kan elf itu Pak, atau high ace. Sayyidina Utsman menyumbangkan 900 high ace ya Rasulullah, plus sanguni perbekalannya, plus yang ditinggal keluarganya saya yang nanggung. Selesai belum Pak? Jangan kalau baca ini mungkin sampai nangis. Karena sebabda itu kemudian beliau mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, semoga dengan ini Allah dan Rasulnya mencintaiku. Beliau menaruh uang 10.000 dinar di atas pangkuan Rasul. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 10.000 dinar itu berarti 42,5 kilo emas Pak. 4.000, 4,25 gram emas dikalikan 10.000 Pak. Ya. Ini Utsman bin Affan pernah pegang emas 42 kilo Pak, taruh di atas pangkuan Rasulullah. Maka sebabda itu beliau mengatakan, tidak ada yang membahayakan bagi Utsman sebabda hari ini
Dan laki-laki inilah yang kemudian ketika paceklik di Madinah, beliau kemudian melobi satu sumur yang sampai hari ini masih ada, cuman kan sumurnya sekarang dibatasi pagar. Tapi ketika kita masuk, airnya masih melimpah ruah, sumur Raumah. Yang sumur Raumah ini dimiliki Yahudi dan Utsman bin Affan kemudian membelinya. Jangan khawatir bunda, ini terakhir beneran. Karena semakin panas Pak, saya kasihan. Dimiliki orang Yahudi, ditanya oleh Utsman, saya beli sumurmu berapa? Katanya 24.000 dirham. 1 dirham itu 100.000, 2,4 miliar. Kata Sayyidina Utsman, terlalu mahal. Kalau begitu aku beli separuhnya. Bagaimana sumur bisa dibeli separuh, kata si Yahudi. Bagaimana sumur bisa dibeli separuh? Sumur kok dibeli separuh? Gimana caranya? Kata Utsman, aku tidak membeli airnya, tapi aku membeli harinya. Sekarang giliranmu, besok sumur itu milikku. Lusa milikmu, setelah itu milik saya. Sepakat, kata si Yahudi. Wah, ini pinter wong Mekah. Kan muhajirin Pak Mekah. Wah, pinter wong Mekah. Ya sudah, kita bagi per hari, bukan volume, tapi per hari. Maka pada saat giliran Yahudi dijual air itu Pak, giliran Utsman digratiskan, dan Utsman mengatakan, ambillah sepenuh rumah kalian untuk 2 hari, hari ini dan besok. Ambil untuk 2 hari. Maka pas besoknya Yahudi jualan, loh kok sepi ya? Karena sing tuku. Karena Utsman mengatakan ambil untuk 2 hari Pak. Maka si Yahudi kemudian hari berikutnya, lagi ini sudah bangkrut. Akhirnya didatangi Utsman bin Affan, sungguh kau jahat dan dolim terhadap saya. Loh gimana jahat dan dolim? Tidak ada orang yang mau membeli air dariku bersebab air yang kau miliki untuk 2 hari persediaan mereka. Bukankah kita sudah sepakat, dan kau sudah sepakat bahwa kita berbagi hari, bukan berbagi volume, bukan berbagi isi. Apa yang kata Yahudi? Kalau begitu sekalian aja beli semuanya. Lah berapa dijual? Ya sama lah 12, kan separuh 12 Pak, 12.000 dirham. Ya 12.000 dirham. Ya nggak bisa begitu. Kalau sudah seperti ini kan harganya turun gitu kan. Maka kemudian Yahudi itu bertanya, berapa engkau tawar? 8.000 dirham, dilepas Pak 20.000 dirham, 2 miliar dibeli. Dan sampai hari ini kita masih bisa menikmatinya, itu jariahnya Utsman. Hotel di pojokan Nabawi itu Pak, sebelah selatan, timur, itu kan ada tulisannya wakaf Utsman bin Affan. Sampai hari ini Pak, tempat tinggal yang disiapkan oleh Utsman bin Affan untuk siapapun yang mau menginap di Madinah dan tidak punya rumah, sampai hari ini masih ada. Dan itu menjadi aliran jariah beliau. Bunda yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita kaji dari sekelumit ya, mungkin hanya 0,1% dari kehidupan Rasul dan didikannya. Produk-produk didikan Rasul sedahsyat itu, paling tidak semoga menjadikan panjenengan kula sami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih bersemangat untuk membeli kitab-kitab sirah Pak. Kita baca, panjenengan kaji. Insya Allah panjenengan akan semakin mencintai beliau, semakin berhasrat untuk menjadikan beliau sebagai uswah qudwah terbaik bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat insya Allah. Demikian, jazakumullahu khairan katsira, telah diberi kesempatan. Tadi diminta nutup doa nggih Ustaz nggih. Nggih, Gimana nutup doa nggih? sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, Rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, hadirkan atas keluarga kami seluruhnya sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, ketenangan, ketentraman, keistiqomahan dalam ketaatan,
Dan jadikan keluarga kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Serta sebagaimana Engkau himpun kami di bumi ini, semoga kelak ya Allah Engkau kumpulkan kami dalam jannah milik-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikan langkah kaki kami di atas bumi ini istiqomah di dalam ketaatan, ketundukan atas-Mu ya Rabb. Dan jadikan kepulangan kami kepadamu dalam keadaan sudah teridhoi, termaafkan dan terampuni seluruh khilaf, kesalahan dan dosa kami, menjadi kepulangan yang husnul khotimah. Allahumma ansur ikhwanal ladina fi Filistin wa fil khususi fi Gaza wa Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya Allah, anugerahkan pertolongan panjenengan ya Allah atas saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, wabil khusus Gaza dan Rafah. Berikan kekuatan atas saudara-saudara kami Allah. Jadikan gugurnya sebagai syahid dan jadikan hidupnya sebagai kemenangan Allah, kebebasan Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Jadikan hati kami senantiasa terikat bersebab Engkau ya Rabb, bukan bersebab apapun. Dan jadikan kami seluruhnya bersaudara atas nama-Mu ya Rabb, yang kelak kami akan mempersaksikan untuk meringankan saudara kami satu dengan yang lain, bukan justru memberatkan saudara kami satu dengan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ada manfaat yang bisa kita petik. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Hatta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampun puas napa dereng? Dereng nggih. Seakan kita lihat film nggih. Jadi mungkin bayangkan saat niki pedangnya ya napa. Paling pasti niki pulang bawa nyoba ngangkat beras 50 kilo nih mangke. Nggih. Artinya kita sangat menikmati kajian ini jamaah. Kajian yang penuh candu ya. Kita seakan-akan lihat filmnya gitu nggih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan. Untuk perolehan kotak infak untuk kajian saat ini alhamdulillah kita mendapatkan 3.020.600 rupiah. Kemudian untuk berikutnya insyaallah 1 Dzulhijjah akan insyaallah 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Kemudian 9 Dzulhijjah hari Arafah jatuh pada hari Ahad 16 Juni 2024. Kemudian 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin pada tanggal 17 Juni 2024. Kemudian berikutnya jemaah ada informasi bahwasanya kita menyiapkan juga tebar telur bagi yang sudah mendapatkan kupon dari panitia, bisa nanti mengambil di sebelah halaman depan masjid. Kemudian juga kami menyediakan periksa kesehatan dari PKU Muhammadiyah Mojoagung yang berada di sebelah tebar telur, nanti bisa menghadiri. Kemudian juga pengumuman dalam rangka peringatan 1 abad Muhammadiyah Jombang, maka PDM Jombang mengundang para jamaah untuk hadir pada acara resepsi 1 abad Muhammadiyah Jombang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pada jam 19 di tempat halaman JMC Jombang Muhammadiyah Center yang nanti dihadiri oleh Ketua PWM Bapak Dr. Sukadiono dan ditampilkan satu launching logo 1 abad Muhammadiyah Jombang, pelepasan balon 1 abad Muhammadiyah Jombang
pemutaran video sejarah Muhammadiyah melalui Videotron, dan yang keempat tampilan seni budaya Islam. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah dan ibunda semuanya, insyaallah kajian buah berikutnya kita laksanakan tepat waktu nggih. Jadi jam 6 kita mulai, dan insyaallah kajian ini umum untuk semuanya. Jadi monggo semuanya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, teman-temannya, tetangganya diajak semuanya. Ya, insyaallah kita mendapatkan barokah di pagi hari bersama-sama. Kemudian yang terakhir jamaah, insyaallah kajian kita dilaksanakan rutin pada setiap Ahad kedua 1 bulan sekali. Kemudian kita juga menyediakan bazar yang nanti bisa monggo bagi yang berkenan untuk belanja, kami sediakan di sebelah utara. Syukran dari kami panitia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga panjenengan semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan pengganti di rezeki antum semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit ada. Ada ramah tamah berupa bakso dan lontong dari jamaah putra di sebelah sana nggih. Yang putra sebelah sana, sebelah timur nggih. Timur selatan nggih. Untuk ibu-ibu di sebelah utara. Ada ramah tamah. Syukran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.